Halo semua, bertemu lagi bersama saya Mas Ayu. Kita akan membahas modul ke-7, pengenalan pola pada data teks. Pada modul ini kita akan mempelajari apa bedanya melakukan pengenalan pola pada data teks dibandingkan dengan data terstruktur biasa. Secara umum, kita bisa membagi data menjadi data terstruktur dan data tidak terstruktur. Saat ini, 80% data yang ada itu termasuk data yang tidak terstruktur. Data yang tidak terstruktur meliputi data teks, data image, data video, dan data speech. Pada video ini, yang akan kita bahas adalah bagaimana melakukan pengenalan pola pada data teks. Mari kita membahas apa bedanya pengenalan pola pada teks dibandingkan dengan pengenalan pola yang telah kita bahas secara umum pada modul-modul sebelumnya. Pada slide ini kita akan membahas 4 hal yang membedakan itu. Yang pertama, unit teks yang akan diproses, bisa di level kata, kalimat, paragraf, ataupun dokumen secara keseluruhan. Post-taker itu melakukan pemrosesan di level kata. Sedangkan analisis sentimen bisa diaplikasikan di level kalimat, paragraf, maupun satu dokumen utuh. Yang kedua, kita akan membahas perbedaannya di level representasi. Bisa dilakukan di level leksikal, langsung kata-katanya, atau di level sintaksis, level strukturnya, atau di level semantik atau makna dari teks tersebut. Hal yang ketiga, ini tentang ambiguitas dan konteks. Sebagai contoh, ketika kita memproses kalimat, dia melihat orang dengan teropong, kata-kata keterangan dengan teropong ini bisa menjelaskan melihat dan bisa menjelaskan orang. Jadi, ini termasuk tantangan yang perlu kita tangani. Hal yang keempat yang membedakan adalah bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam suatu teks ini bisa satu bahasa atau beberapa bahasa sekaligus. Sama seperti pengenalan pola secara umum, ketika kita memiliki sekumpulan artikel berita dan kita ingin memisahkan mana artikel yang relevan dan mana artikel yang tidak relevan, kita bisa menggunakan klasifikasi maupun clustering terhadap teks berita kita. Jika kita menggunakan text classification, artinya setiap artikel berita ini akan ditentukan apakah kelasnya adalah relevan atau tidak relevan. Jika kita menggunakan clustering, maka setiap artikel berita ini akan dicari kedekatannya dengan artikel berita yang lain sehingga membentuk dua klaster. Lalu, untuk setiap klaster kita lakukan abstraksi mana yang merupakan artikel yang relevan dan mana yang merupakan artikel yang tidak relevan. Semua pendekatan yang sudah kita pelajari untuk pengenalan pola secara umum bisa diaplikasikan untuk pengenalan pola pada teks. Sebagai contoh, misalnya template matching dengan cara yang sama kita definisikan untuk text classification misalnya. Untuk setiap kelasnya, template-nya apa saja, lalu ketika ada teks baru, dicari template yang paling mirip, dan lalu kelas dari template tersebut yang akan diberikan sebagai prediksi. Berikutnya untuk pengenalan pola berbasis pengetahuan, misalnya ini adalah contoh pola untuk artikel-artikel yang relevan dengan ketidakpastian kebijakan ekonomi. Jadi pola ini dibuat secara manual. Misalkan yang namanya artikel yang relevan itu mengandung kata-kata tertentu. Berikutnya nanti kita akan pelajari untuk yang menggunakan machine learning. Pada slide ini sedang ditampilkan regex, yaitu regular expression yang merupakan pola teks yang didapatkan dari hasil genetik algorithm untuk email spam. Jadi ini spesifik pola-pola spam dari kumpulan email yang menjadi data training.
Jadi kalau ada email baru, maka email baru itu isinya akan dilakukan pencocokan dengan regex ini. Ketika match, maka modul klasifikasinya akan menghasilkan kelas spam untuk email tersebut, dan jika tidak cocok dengan pola ini akan diklasifikasikan sebagai not spam. Tidak semua pola teks itu harus dalam bentuk regex. Pola teks dapat berupa decision tree, neural network, atau representasi lain yang dihasilkan oleh machine learning. Dalam membangun model berbasiskan machine learning dari teks, ada dua pendekatan besar, yaitu pipeline dan end-to-end. Kalau end-to-end, machine learning akan melakukan pemrosesan input berupa raw data, dalam hal ini teks, kemudian dia akan melakukan feature extraction secara otomatis sampai menghasilkan output yang diinginkan. Sekarang mari kita bahas dulu pendekatan pipeline sehingga kita lebih paham apa yang dilakukan di dalam pemrosesan teks. Jadi idenya tahapan yang dilakukan itu sama persis dengan pengenalan pola secara umum, mulai dari pre-proses, feature extraction dan selection, lalu learning dan evaluasi. Nah, bagian pre-processing dan feature extraction dan selection inilah yang membedakan, karena ini yang membuat teks yang tadinya tidak bisa diproses langsung oleh algoritma learning, kita representasikan sehingga bisa diproses oleh algoritma learning. Untuk pre-processing, terdapat tokenisasi menjadi token-token seperti kata-kata, apakah n-gram, seperti itu. Lalu lematisasi, setiap kata diubah menjadi bentuk dasarnya, menjadi kata dasar. Stemming itu mirip dengan lematisasi, setiap kata diubah menjadi suatu bentuk tertentu. Kemudian case folding itu adalah mengubah case-nya menjadi huruf kecil semua atau huruf besar semua. Lalu stop word elimination itu kata-kata difilter dengan list stop word, atau ketika ada kata-kata yang masih salah, kita lakukan spelling correction. Itu sebagian preprocessing yang bisa dilakukan, yang umum dilakukan. Sedangkan untuk feature extraction, kalau di teks itu sering disebut dengan tahapan indexing, kita bisa menggunakan secara umum ada dua, yaitu back of word atau language model. Back of word itu mengabaikan urutan kata ataupun mengabaikan urutan kata atau sintaks dari kata. Jadi kita hanya punya kumpulan kata saja. Biasanya setiap kata kemudian diberi bobot dengan menggunakan term frekuensi ataupun TF-IDF atau pembobotan lainnya. Pendekatan dengan menggunakan language model, ini contoh yang paling sederhananya adalah n-gram dengan n lebih dari 1 ya. Kalau n-nya sama dengan 1, kembali seperti back of word. Lalu yang sekarang ini paling sering digunakan adalah menggunakan word embedding yang juga bagian dari language model. Kemudian setelah teks direpresentasikan, siap untuk digunakan atau masuk sebagai input dari machine learning. Setelah dilakukan pre-processing dan feature extraction, maka telah didapatkan suatu representasi teks. Terdapat dua jenis representasi teks yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ketika suatu teks direpresentasikan sebagai satu feature vector. Jadi kalau kita punya n kalimat misalkan, kita kasih indeks teks 1 sampai teks yang ke n, setiap kalimatnya akan direpresentasikan sebagai vektor dengan d feature. Feature di sini bisa saja berupa kata pertama sampai kata ke d, atau bisa
merupakan gabungan dengan feature sintaksis ataupun semantik. Nah, representasi ini seperti representasi data yang biasa sehingga bisa langsung digunakan ke machine learning konvensional. Representasi yang kedua adalah setiap teks direpresentasikan sebagai sequence dari feature vector. Jadi ketika kita punya n kalimat, untuk satu kalimatnya saja kita representasikan setiap katanya sebagai satu feature vector. Sehingga untuk satu kalimat yang terdiri atas n1 kata, maka akan membentuk suatu sequence dari feature vector. Jadi seperti matriks seperti ini. Nah, untuk n, karena kita memiliki n kalimat, maka akan ada n representasi seperti ini. Lalu, inilah yang kemudian bisa menjadi input untuk teknik CNN ataupun RNN dan varian dari RNN yang lain. Mari kita lihat contoh representasi teks menggunakan back of word. Jadi di sini ketika kita punya 4 kalimat, kita akan memiliki kumpulan kata yang menjadi vocabulary dari kumpulan kalimat ini. Semua kata pada vocabulary akan menjadi feature yang akan kita gunakan dalam representasi. Kemudian setiap kalimat di sini akan direpresentasikan sebagai sparse feature vector. Jadi yang akan kita beri bobot di sini kita akan menggunakan pembobotan term frekuensi. Artinya sesuai dengan frekuensi kata tersebut pada kalimat yang sedang direpresentasikan. Misalnya ayah pergi ke kantor, semuanya direpresentasikan dengan bobot 1. Atau yang ketiga, kakak pergi ke sekolah kakak. Kakak di sini muncul 2 kali, pergi ke sekolah kakak. Seperti itu. Selain ini contoh untuk yang leksikal. Selain yang leksikal, kita bisa menambahkan feature tambahan di sebelah kanan. Misalnya, kita tambahkan dimensinya untuk yang sintaksis, semantik, maupun feature lainnya. Representasi lain adalah n-gram. Back of word itu merupakan n-gram dengan n sama dengan 1. Sekarang mari kita lihat n-gram dengan n sama dengan 2 yang disebut dengan bigram. Jadi di n-gram ini kita menggunakan urutan kata. Ketika n sama dengan 2, maka kita akan memiliki setiap feature-nya adalah 2 kata yang berurutan. Misalnya ayah pergi ke kantor, dan seterusnya ini dilakukan. Kemudian ini dijadikan feature, lalu dengan cara seperti back of word kita melakukan term weighting terhadap setiap kalimat yang ada di sini untuk direpresentasikan. Representasi teks yang lain adalah word embedding, di mana setiap kata akan direpresentasikan sebagai vektor dengan n dimensi. Sebagai contoh di sini, misalnya ayah pergi ke kantor, maka ayah akan direpresentasikan sebagai satu vektor, pergi begitu juga untuk setiap kalimatnya, untuk setiap katanya. Lalu untuk satu kalimat ini jadi berupa matriks seperti ini. Begitu juga dengan kalimat lainnya, misalnya ibu pergi ke pasar, ini juga akan membentuk matriks. Bisa kita lihat panjangnya berbeda-beda. Dalam penggunaan representasi word embedding, ada 2 cara untuk menggunakannya untuk membentuk model klasifikasi. Sebagai contoh, ketika kita punya teks, Italia akan menjuarai Piala Dunia, maka kita akan mengambil vektor, di sini kita sederhanakan menjadi 3 dimensi saja, vektor untuk setiap kata. Lalu, ada 2 cara ya. Yang pertama, misalnya kita lakukan sum untuk setiap dimensinya, maka kita akan mendapatkan suatu vektor representasi dari kalimat ini sebagai vektor 3 dimensi. Atau tidak dengan sum, dengan average, ini juga bisa dilakukan.
hasilnya adalah sebagai vektor 3 dimensi. Cara yang lain adalah kita melakukan flatten dari vektor ini, sehingga kita akan mendapatkan, karena ini ada 5 kata, teks ini akan direpresentasikan sebagai 15 dimensi. Mari kita lanjutkan bagaimana menggunakan representasi teks yang kita pelajari menjadi model klasifikasi. Sebagai contoh, misalkan di sini kita sudah punya feature vector. Di sini untuk setiap instance atau untuk setiap dokumennya direpresentasikan sebagai kolom ya. Jadi feature vektornya ke bawah. Ada 3 dokumen, artinya ada 3 instance di sini. Yang akan kita gunakan adalah naive Bayes. Nah, kita akan membentuk model, misalkan di sini kelasnya adalah positif dan negatif. Untuk setiap kata atau setiap feature, ini seperti pada pemodelan pada model learning secara umum, misalkan kelasnya adalah positif dan negatif, kita akan menghitung conditional probability dari kata tersebut, nilainya apa, dan given kelas apa. Dalam proses prediksi, kita akan menggunakan model klasifikasi naive Bayes yang sudah dihasilkan. Misalnya kita punya dokumen baru, jadi kita menggunakan cara yang sama. Yang kita lakukan adalah menghitung peluang untuk yang positif dan peluang untuk yang negatif. Jadi kita mengalihkan prior probability dari yang positif, kemudian kita kalikan untuk kata pertama, berapa peluang kondisional given positif, peluang kata kedua given positif, sampai dengan peluang kata terakhir given positif. Ini akan menghasilkan suatu peluang yang kita beri nama di sini A. Begitu juga yang negatif. Kita kalikan prior probability yang negatif dikali dengan peluang kata pertama given negatif sampai dengan peluang kata terakhir given negatif. Ini kita sebut dengan B. Lalu kita bandingkan apakah A lebih besar dengan B. Jika iya, maka labelnya positif. Jika tidak, maka labelnya negatif. Setelah kita mempelajari bagaimana melakukan pemodelan untuk teks yang direpresentasikan sebagai satu feature vektor, maka sekarang kita akan mempelajari setiap teks direpresentasikan sebagai sequence dari feature vektor yang tadi kita sebut dengan menggunakan word embedding atau language model. Misalkan pada contoh yang ada di slide ini ada 7 kata untuk satu kalimatnya. Kemudian setiap katanya direpresentasikan sebagai vektor dengan panjang 5. Sehingga kita dapatkan matriks yang merepresentasikan kalimat ini berupa matriks 7 kali 5. Kemudian convolutional layer yang digunakan ini menggunakan 6 filter. 6 filter ini memiliki 3 ukuran yang berbeda. Nah, bisa kita lihat di sini, 3 ukuran yang berbeda ini semua memiliki jumlah kolom yang sama, tetapi jumlah baris yang berbeda. Hal ini karena ketika kita memotong kolomnya tidak sama dengan 5, maka artinya jadi tidak jelas. Karena satu vektor ini merepresentasikan satu kata. Oleh karena itu, yang dilakukan ini seperti untuk filter yang pertama berukuran 4, itu dia akan mengambil seperti 4 gram. Begitu juga yang 3 ataupun yang 2. Nah, setiap filter akan menghasilkan feature map kan seperti ini. Kemudian dilakukan di sini menggunakan max pooling. Lalu hasil dari max pooling ini dilakukan flattening, menghasilkan satu feature vector. Feature vector inilah yang kemudian akan menjadi input untuk output layer. Di sini terdiri atas 2 neuron, dia akan menghasilkan 2 nilai yang merepresentasikan setiap kelas. Oke, seperti itu contoh untuk CNN based text classifier. Untuk RNN kita lakukan dengan cara yang sama tetapi menggunakan recurrent neural network.
Sebagai penutup, kita telah mempelajari bahwa teks itu merupakan salah satu data yang tidak terstruktur. Kemudian kita sudah mempelajari bagaimana pola teks itu berupa regex ataupun bisa berupa pola lainnya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian khusus untuk membangun model berbasiskan machine learning, teks itu harus direpresentasikan dulu, bisa berupa setiap teksnya satu feature vector, bisa berupa setiap teks itu merupakan sequence dari feature vector. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana model klasifikasi teks dibangun dari representasi teks yang sudah ada. Yang sudah kita lihat adalah menggunakan naive Bayes dan CNN. Untuk teknik learning yang lainnya sebenarnya mirip saja, apakah dia konvensional teknik, maka dia akan mirip seperti naive Bayes, atau dia termasuk ke deep learning, maka dia akan mirip seperti CNN ataupun RNN.